Ya ini kan metodenya metode pola mandi. Buat merendam air, buat merendam bathtub ini tulisannya ya. Ini yang sederhana aja. Udah dapat yang ini. Cuman kalau kita mau klasifikasi, maka kita harus tahu berapa water level di Kepri. Berapa? Berapa rata-rata tinggi muka air di Kepri? Bukan pasut ya, tinggi muka air. Kalau tadi kan pasang tertinggi, ya pasut tertinggi. Oh, ada nih. Ini water level. Rata-rata tinggi muka air laut di Kepri. Berapa? 403,2 Berapa? cm, 403,2 cm. Masa 4 meter? Lebih dari berapa? 400 kan? Ini water level elevation. Berapa? 400? Iya. Berarti dia 4 meter? Hah? Masa 4 meter? Berapa? 2,0 sampai 2,6 meter. Nah, anggaplah 2,2 meter lah ya. Iya. Iya. Nanti kamu bisa lakuin dua-duanya. Gimana kalau 2 meter, gimana kalau 2,6 gitu. Nah ini namanya dia mau klasifikasi genangan. Berarti ini tinggal 2,0 diambil dam. Ya ini aja. Gini aja berarti. Raster kalkulator berarti 2,2 gitu aja lah sama aja. Diambil dam. Damnya kan ini. Ini ya. Bentar. Yang atas. Bukan dam ini. Berarti yang Dam mana nih? Dam. Dam bukan dam yang ganti. Berarti dam yang tersebut. Ini berarti apa sih, mau bikin apa tuh? Klasifikasi kedalaman. Oh, kedalaman genangan. Itu yang ini ya, bentar. Yang sudah kita bikin. Coba. Oh, cuma 2 ya, bentar. Nah, ini kata dia kalau 0,3 sampai 1 lebih dari 1. Nah, apa? Masa tadi cek apa? Katanya ini dia yang mana gitu. Nah. Ini salah. Jadi ngambek deh. Internetnya nih. Oke, kalau dia yang ini 0,3. Ini nggak perlu sih, tapi nggak apa. Terus 0,6, please. 0,6. Ini belum sebentar ChatGPT ya. 1. Ini berapa sih itu? 1, 2, 3, 4. Ini contoh aja 0,6. Cuma 1 ya.
0,3, 0,6, oh lebih kecil. Begitu. 0,3. yang tadi adalah raster kalkulator itu tadi 2 ya, berapa? Water level 2 ya, cara 2 cara benar, sama dengan diambil dam rock. Nah ini kita kedalaman genangan, kategori kedalaman genangan. Oke, coba kita. Oke. Nah, di sini baru kita bagi dia berdasarkan tadi itu. Ini bikin diskrit, dia bikin equal, ini bikin 4. Berarti di sini 0,3. Lebih kecil dari 0,3. Ini 0,6 yang menurut ChatGPT ya. 0,6 di sini 1. Di sini lebih besar dari tadi. Nah gini. Kok dia kena semuanya ya? Oh, ini. Harusnya di daerah ini aja dipindah. Nah, itu di sini aja kenapa dia? Itu ada ini. Nih di sini aja. Berarti di sini rata-ratanya 0,6 sampai 1. Artinya dia tinggi. Ya, ini ya. Kedalaman ya. Ada yang enggak ini? Tuh. Rata-rata di kedalaman tinggi. Ya, sini gimana sih? Jika sedang baik maka water level diambil dari misalnya. Masalah juga. Nah. Atau ini dulu lah ya. Ini kita fokusin dulu.
Ini area-area yang terdampak oleh rob. Tapi nanti kalau berlama berapa kita hitung lagi. Terus ini udah ya. Berarti kemudian ini kalau mau ikut ini silakan ya. Buat peta bahayanya misalnya kedalaman genangan, jarak dari pantai kemudian lereng, ini panjang ini dia ya. Tapi coba kita stop di situ supaya ini sama waktunya enggak. Ya. Ini adalah area-area yang berpotensi tergenang. Ya, tapi untuk bikin peta lagi belum ya. Tapi mau bikin maksudnya pakai kriteria ada lagi terserah ya. Nah, cuman mungkin kita bikin gini. Kita bikin gini. Oke, ini yang berpotensi berdasarkan DEM dia akan tergenang. Terus kita lihat dampaknya aja langsung. Nah di sini kan ada, berarti ini kita bikin dulu. Ini kan cuma dua nilainya nih, 0 sama 1. 1 tergenang kan gitu ya, tadi ya nih. Mana? 1 tergenang, 0 tidak gitu ya. Sampai situ aja dulu. Nah, kalau yang itu tadi kita bikin lagi datanya nggak ada, bukan nggak ada, cari dulu ya. Oke, sekarang kita fokus ya. Oh ini tergenang nih, ya. Sementara dari sudut pandang kita tahu, di sini kan ini coba kita lihat berapa luasan yang terdampak ketika dia terjadi rob. Per masing-masing ini sudut pandang dia ada di kolom ini nih PL ya. Tapi ini kita bagusnya kita di sop dulu tapi nanti lah. Sekarang karena ini vektor kita butuh ini jadikan vektor. Jadi kita konversi dulu ya. Kita konvert dulu dia menjadi raster to vektor karena awalnya raster. Nah ini coba kita konvert dulu DNS run. Dia pasti nilainya ada 2 aja nih. Berarti ini 1, 2, 1, 2. Ini kalau 1 dia adalah tergenang ya. Ini caranya ini caranya kita kasih kategori kan, tapi nggak apa-apa belum juga nggak apa-apa. Nah, yang Teluk Subong PL ya kita di shop dulu karena kan dia banyak ya, coba. Atau kalau nggak di shop apa cuma ngitung luasannya dia satu ya. Kalau mau berdasarkan desa jangan di shop, tapi kalau kita mau hitung satu ini, kalau mau kita bagi-bagi lagi jangan di shop. Tapi kalau kita mau hitung ini, maka kita di shop aja. Ini vektor, kita di shop dulu. Ini Teluk Subong, ini yang kita ambil adalah PL ya. Oke. Terus run. Oke. Sekarang di sini ya. Kita misalnya ini kan kita nggak perlu nih, ini juga toggle editing. Kita hapus yang kita nggak perlu, karena nanti bikin ini kan dari sana luasan sumber ya, kita hapus aja, ya. Nah sekarang kita dari sini kita simpan. Sekarang kita cuma punya beda kelas yang memang berbeda. Maksudnya sungai, kalian kan, ya. Kita pengen tahu nih berapa dari masing-masing ini yang terkena oleh banjirop. Ini kita simpan dulu ya. Ini adalah PL Teluk Subong tapi sudah di dia save. Oke, ini kita samain aja lah. File copy. Kalau kategori ini kita bikin sama memang. Ini kita itu yang DEM-nya ya. Ini kan yang DEM-nya nih. Ya yang tadi kita sudah. Ini kalau kita buka, ini kan 1, 2, 1, 2 ya. Nah, dia terkena atau tidak. Nah ini bisa juga karena kita maunya satu ini ya udah kita di shop aja juga gitu kan. Nah, di shop ini nilainya nilai BN. Oke. Nah, berarti ini cuma 2 nih ya. Berarti ini bisa kita tambah. Ini kategori row aja lah ya, jangan kategori row.
Ini kasih tag. Oke, ininya tergenang. Gitu kan? Ini tidak tergenang. Ini kurang lagi. Salah saya, kurang ini. Gitu kan? Tergenang dan tidak gitu aja lah. Salah tadi saya nggak beliin panjangin, tapi jangan 10. Oke, ya. Nah ini baru kita potong yang tadi mana di shop ini kan di shopnya PL ya. Ini di shopnya PL. Tarik dulu. Ini di shopnya. Ayo Rob. Ini kita bagi dua lagi. Categorize, kita bikin namanya rock, classify. Udah 30 menit dengan 16. Tidak, kita kasih ujian. 1 jam. Ya. Ini kemudian mana di shop ini ya? Nah, saya kan pengen tahu nih, berarti kita potong nih hanya oleh atau ini yang kita ambil hanya yang tergenang gitu kan. Nih, ini bisa kita ambil coba hanya yang tergenang. Kalau kita udah di shop ya, nih kita hapus bisa nih. Nah kita kalau kita lihat di sini kita hanya punya area yang tergenang. Pasti ini bisa kita simpan supaya motongnya enak. Coba kita lihat. Cuma satu ya, berarti ini rock. Nah, ini kita kasih lagi. Nah ini kita gitu kan. Oke, ini. Nah, ini kan cuma punya rob aja tuh. Nah, baru kita apa namanya? Ini sebenarnya gampang kan, cuman game itu cuman kita pengen tahu dampaknya itu, maka kita butuh data yang namanya PL. Nah, ini kita pakai yang. Nah, ini kita potong daerah PL yang sudah di shop tadi, berarti vektor clip. Nih apa telur subong ini kita clip dengan rows, ya kan? Nah, yang di shop sama yang di shop. Berapa ini nih? Ini adalah PL-PL yang terdampak rob. Artinya ini ada sungai, kena perkebunan, danau, situ, semak belukar, kol, gitu ya. Nah, baru ini kita hitung nih. Kita simpan dulu. Ini kita simpan. Itu aja kok. Lebih gampang ini. Cuman dia kalau bikin ini doang ya. Ini berarti area terdampak. Sampai situ juga cukup kalau buat ini doang. Ya. Oke, nah di sini adalah kita sekarang tahu
area terdampak. Terus ini kalau ini kita mau samain warnanya kopi, kalau kategori samain tadi yang PL, fase. Nah ini area terdampak ya. Danau Semak Belukar tuh banyak. Nah ini baru kita hitung luasannya. Nah ini ada ini base kalkulator. Ini kita bikin satu kolom yang namanya luas berapa hektar per masing-masing kelas tutupan. Ini geodesimal, di sini ada geometri, bikin area kita bagi 10.000 karena bawaan kubik itu meter persegi gitu hektar. Oke, nah baru dapat tuh, dapatlah bahwa jika terjadi rob dengan kondisi ya, dengan kondisi nih, dengan skenario bahwa pasang mesin KP ada pasutnya ada 3,2 meter dan kenaikan muka air tanah adalah 1,2, maka subtotalnya 3,212 meter. Maka hasil yang terdampak ini kita belum membawa ya, belum bikin peta bahaya. Maka potensi area terdampak di Teluk Sebo itu adalah petanya ini. Ini adalah peta area terdampak rob. Seberapa masing-masing kelas luasan ini? Pemukiman ada sekitar 49 hektar. Karena kolom pada rumput mungkin yang lainnya yang agak hutan mangrove karena 32 hektar rendam. Perkebunan danau situ, ini semua. Ini dengan skenario ingat robnya terjadi dengan pasang surut 3,2 meter dan dengan asumsi tinggi muka laut yang ini. Maka kalau terjadi kenaikan muka air laut 3,2 rob terjadi ini, maka ini adalah area yang ini di di Teluk Sebo. Nah ini kalau akurat banget lihat di lapangan nih kemungkinannya kena di sini, ini kena tuh ya, karena dia area rob tuh. Tapi ingat, akurasi ini sangat tergantung oleh data BM dan ini metode yang paling cepat, paling sederhana. Udah kalau kamu memusat ke situ bisa kali. Ini adalah area-area kalau area ini kan ini nih cuma lahannya, tapi yang hanya terkena rob ya cuma ini. Nah untuk ombak itu sama, kamu pakai dam berapa ombak yang paling tinggi kayak tadi sama kan di pinggir laut. Iya, iya nggak sih, kamu ada suaranya dari? Iya Pak. Kalau ombak, iya kan, ya sama dam juga. Sekarang kan kita kalau makin dekat pantai makin rendah makin kena dia kan, sama. Nah cuman kalau kamu mau lanjut silakan, ini di sini nih. Cuman yang saya bingung tadi damnya dam mana nih. Nanti kamu ambil nih, pakai flash disk. Saya kasih semua nih. Ini yang bawa-bawa tahu saya, ini yang penting sampai sini nih. Nih kalau membuat peta bahaya tapi dengan kategori kedalaman jarak dari pantai. Kalau mau bikin sampai dengan jarak dari pantai itu berarti per masing-masing gedung itu udah agak dalam dikit ya kalau kamu mau ini. Tapi kalau cuma mau mana sih kira-kira area terdampak jika terjadi rob ini. Tapi berapa rentan lihat aja. Kalau dia pemukiman tadi ya kerentanannya tinggi nih. Penduduknya padat, ini kita nggak punya penduduk. Harusnya sih di sini ada sih aja. Lihat dari sini aja kalau dia padat penduduknya banyak balita. Ini lihat dari data statistik BPS nih. Misalnya nih ya. Oh, ini di kampung apa di sini nih ya, di sini nih. Ternyata di sini ada, ini kan pemukiman nih, ya yang hitam nih. Cek di situ kampung apa, terus ini kan ada internet susah deh. Di situ cek data demografinya, berapa penduduk, berapa ini. Oh ini karena banyak lansia atau penduduknya padat, maka dia rentan terjadi kalau rob dia daerah yang rentan. Di sini kerentanannya termasuk daerah yang tinggi. Misalnya di sini penduduknya padat,
Nih kayak di sini nih. Ini kan kena nih pemukiman nih, pemukiman mana nih? Ini kan. Oh ini nih apa? Ini bukannya tempat wisata tuh? Ya nggak sih? Ya. Ini. Apa yang kemarin kalau praktik ini dari kalau luar bukannya ini ya? Bukan. Ya, apa? Hah? Sakera. Sakera. Iya bukan yang bilang menjorok. Ada wisata menjorok ke laut gitu. Sebelum ke Sakera kan ada apa tuh? Sebelum ke Sakera kan ada pantai. Kan ada wisata yang menjorok ke laut. Kayaknya ini nih. Nah kalau dia bukan luar pemukiman, pokoknya kalau rentan ya ini rentan. Penduduk kepada balitanya banyak, lansianya banyak, penduduk tidak mampunya banyak dan banyak yang disabilitas, maka dia kerentanan itu tinggi ketika jadi rob. Lihat, oh ini di sini, oh ini padat, oh ini rentan nih pemukiman sini atau apa gitu kan. Ini nih. Nah kalau untuk mangrove, kita satu-satu aja. Kalau mau mangrove aja, ini kita caranya gini. Coba kita lihat, kita ancam dulu kita mangrove. Nah di sini nih mangrove ya kena rob, ya kan? Gimana rentan tidaknya? Lihat aja kepadatan mangrove-nya tinggi enggak. Kalau dia semakin jarang, semakin rentan, itu aja. Tentu beda mangrove yang apa namanya, yang padat dengan yang jarang ketika terkena rob. Nah, misalnya kalau di sini lamunnya lihat, ini lamunnya gimana? Oh padat, kalau padat berarti dia. Nah kayak ini contoh ya. Ini kan jelas dia tebal. Ini enggak. Ini kemudian kalau robnya terjadi, ini habis nih. Artinya dia nggak bertahan. Tapi kalau ini kemungkinan masih bertahan karena dia masih tebal. Artinya kerentanan dia lebih kecil dibanding yang di sini. Itu aja. Paham nggak? Paham. Jadi intinya gini. Rob ngitungnya cuma gini, terus kamu kurangi. Yang sederhana ya. Kamu kurangi apa namanya? Cari dulu data ini. Gimana tadi? Mana sih? Nih, cuman gini kalau melihat mana pot area yang kemungkinan terdampak rob, ya lihat cari pasang tertinggi, kenaikan ke laut. Nah, kamu bisa bikin versi 3,2, ini bisa versi bikin 0,8 atau 1,2 terserah. Jadi ada beberapa peta. Kalau skenario-nya bilangnya skenario segini ini, gitu kan? Nah, kamu dapat yang tergerak atau tidak. Setelah dapat, kamu potong aja daerah tutupan lahannya yang apa namanya di situ, ya. Pakai area tergenang tadi nih. Mana apa aja sih yang bakal tergenang gitu kan? Ini kalau kita, nah ternyata berdasarkan peta rob tadi, ingat ini dijadikan vektor dulu. Kalau nggak seperti ini. Ini adalah area-area yang terdampak ketika terjadi berpotensi terdampak gitu ya. Ketika terjadi rob, baru kita foto, kemudian kita hitung luasannya dapat tuh. Oh, pemukiman yang terkena ladang yang terkena 6 hektar, kolam 8 hektar, hutan mangrove 32 hektar, bukit pasir laut 15 hektar, tanah kosong kena 13 hektar, empang kena 1, artinya hilang ikannya. Pemukiman 49 hektar, perkebunan ya kena 40 hektar gitu. Nah, bagaimana rentan apa enggak dia? Lihat lagi kalau mau gitu. Satu-satu di sini misalnya. Mangrove. Kalau dia mangrove-nya apa? Padat, kemungkinan dia tidak begitu rentan. Tapi kalau dia jarang, kemungkinan dia rentan. Itu aja. Gimana untuk yang ini, Pak? Apa namanya? Ombak sama. Dari ketinggian lah kita lihat. Kalau kita tinggi, ombaknya di bawah kayak apa juga bakal kena kita kan? Karena kita di tempat yang itu logika sederhananya, ya.
ombaknya misalnya air laut cuma naik ke 1 meter juga, kalau rumahnya panggung dan tingginya cuma 1/2 meter dari laut ya kena lah kalau naiknya 1/2 meter kan gitu ya, bisa ya gitu kan. Oke. Pak, kan kalau banjir rob ini kan hubungannya tinggi pasang sama Apa? kalau banjir rob ini kan maksudnya kan